Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Zahra dengan NIM akhir 221. Saya dari kelas PAIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah atau disebut juga dengan Piagam Madinah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang Piagam Madinah. Jadi, setelah 13 tahun berdakwah di Makkah, Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy. Situasi ini mendorong Rasulullah untuk berhijrah ke Yathrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Beberapa faktor yang melatar belakangi hijrah dakwah di Madinah diantaranya, yang pertama adalah penolakan dakwah di Makkah. Jadi, kaum Quraisy menolak Islam dan menindas para pengikut agama Islam. Yang kedua, dukungan dari penduduk Madinah. Sebagian besar penduduk Madinah, terutama suku Aus dan Kharaj, telah menerima Islam sebagai baiat Aqobah dan berjanji melindungi Rasulullah SAW. Yang ketiga, potensi Madinah sebagai basis Islam. Madinah memiliki kondisi sosial yang lebih kondusif dengan masyarakat yang terdiri dari kaum Muslim, Yahudi, penyembah berhala, dan lain-lain yang bisa diajak bekerja sama dalam membangun pemerintah yang damai. Yang keempat, konflik internal Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, suku-suku di Madinah saling berkonflik. Mereka mengharapkan kepemimpinan yang adil untuk menyatukan kota tersebut. Jadi, untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, Rasulullah SAW menetapkan Piagam Madinah atau sebuah konstitusi yang mengatur hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah. Selanjutnya adalah misi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Setelah beliau hijrah, Rasulullah SAW memiliki beberapa misi utama dalam dakwahnya di Madinah. Di antaranya, yang pertama, menegakkan syariat Islam, yaitu dengan cara membangun tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Yang kedua, mewujudkan persatuan dan kedamaian. Jadi, mempersatukan berbagai kelompok masyarakat di Madinah agar hidup berdampingan dan secara lebih harmonis lagi. Yang ketiga, mendirikan negara Islam yang berdaulat, yaitu dengan cara menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam yang pertama. Yang keempat, yaitu menjaga keamanan dan keadilan sosial dengan cara memberikan perlindungan bagi seluruh penduduk, baik penduduk itu Muslim ataupun non-Muslim. Dan yang terakhir, menyebarkan Islam secara luas, mengirim surat dakwah ke raja-raja dan juga suku-suku yang lain untuk memperkenalkan agama Islam. Selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Jadi, untuk mencapai misi tersebut, Rasulullah SAW menerapkan berbagai strategi, yaitu diantaranya yang pertama, mempersatukan kaum muslimin dengan cara yang pertama, membangun ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin atau kaum muslim yang berhijrah dari Makkah dengan kaum Ansor atau kaum muslim asli Madinah. Mereka berbagi harta, tempat tinggal, sandang pangan, dan sebagainya sebagai bentuk solidaritas di antara mereka. Yang kedua, menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Masjid Nabawi dibangun sebagai pusat ibadah, pusat pendidikan, musyawarah, dan juga pemerintahan. Strategi selanjutnya yaitu menjalin kesepakatan dengan non-muslim dengan cara pertama, menyusun Piagam Madinah. Piagam ini menjadi perjanjian di antara umat Islam, umat Yahudi, dan juga suku-suku lain di Madinah. Isi pokok Piagam Madinah diantaranya semua kelompok berhak hidup damai di Madinah. Selanjutnya, kebebasan beragama dijamin bagi semua penduduk. Lalu, keamanan Madinah harus dijaga bersama. Lalu, perselisihan harus diselesaikan melalui hukum yang adil. Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi yang mengatur pemerintahan. Yang kedua, mengatur hubungan dengan kaum Yahudi. Rasulullah SAW memberikan kebebasan beragama kepada kaum Yahudi, tetapi mereka juga harus ikut menjaga perdamaian. Namun, beberapa kelompok Yahudi kemudian melanggar perjanjian tersebut dan juga berkhianat, sehingga mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan agama Islam. Strategi yang ketiga, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Cara ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menegakkan hukum syariat dalam Islam
pemerintahan. Rasulullah SAW memimpin pemerintahan dengan hukum Islam yang adil. Setiap warga memiliki hak dan juga kewajiban sesuai dengan Piagam Madinah. Yang kedua, menerapkan sistem sosial yang adil. Rasulullah SAW membangun ekonomi berbasis keadilan, melarang riba, mendorong zakat untuk kesejahteraan umat. Kaum fakir dan miskin mendapatkan perhatian khusus dengan cara ini. Cara yang keempat, yaitu membangun pertahanan militer. Yang pertama, membentuk pasukan pertahanan Islam. Rasulullah SAW membangun pasukan untuk melindungi Madinah dari ancaman luar. Strategi ini sangat penting karena kaum Quraisy masih berusaha menghancurkan Islam. Yang kedua, menghadapi ancaman dari Quraisy. Perang Badar pada tahun 624 Masehi mendapatkan kemenangan pertama kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Lalu perang Uhud pada tahun 625, yaitu kekalahan kaum muslimin karena ketidakdisiplinan pasukan kaum muslim. Dan perang ketiga, perang Khandaq pada tahun 627 Masehi. Strategi Parit berhasil mempertahankan Madinah dari serangan Quraisy. Strategi yang kelima dan sekaligus terakhir, yaitu menyebarkan Islam secara luas dengan cara mengirim surat kepada para raja. Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Romawi, Raja Persia, dan para pemimpin lainnya untuk memperkenalkan agama Islam kepada mereka. Yang kedua, dengan cara memberi teladan dengan akhlak yang mulia. Rasulullah menunjukkan sikap sabar, menunjukkan sikap jujur dan juga adil dalam berdakwah, sehingga ini membuat mereka tertarik untuk mengikuti agama Islam secara sukarela. Materi yang terakhir, yaitu dampak Piagam Madinah, yaitu yang pertama, terbentuknya negara Islam pertama, Madinah menjadi pusat perhatian Islam yang berdaulat. Yang kedua, terciptanya perdamaian antara umat beragama. Semua kelompok bisa hidup berdampingan dengan aman. Yang ketiga, kehidupan sosial yang lebih adil. Hak dan kewajiban diatur dengan hukum yang jelas. Dan yang keempat, Islam berkembang secara pesat. Islam menjadi semakin dikenal dan diterima oleh sebagian atau berbagai suku di Jazirah Arab. Jadi, kesuksesan dakwah Rasulullah SAW di Madinah menjadi dasar bagi perkembangan Islam selanjutnya, hingga akhirnya Islam menyebar luas ke seluruh dunia. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas sekurang-kurangnya pengetahuan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.